Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Shadaqallahul azim. Bapak bunda ibu yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah, salawat tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada apa yang telah Hana sampaikan tentang bagaimana kehidupan kita di dunia ini kalau pengen dapat ridha Allah, dua baik. Yang pertama, selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah telah tunjukkan sama kita. Yang kedua adalah bagaimana kita nak bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Pembahasan kita dulu tentang bersyukur. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bersabar atas apa yang Allah berikan, ujian-ujian di kehidupan dunia. Bapak, Ibu, Ananda yang sama-sama kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya alam dunia adalah darul masalah, tempat masalah-masalah. Dak kate manusia yang terbebas daripada berbagai macam masalah. Semua orang bermasalah di dalam kehidupan dunianya. Maka ada tiga yang Allah berikan kepada kita ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menghadapi berbagai masalah-masalah itu, yakni dengan wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Ada tiga hal dalam bersabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian hidup di kehidupan dunia sementara ini. Guna Allah akan angkat derajat kita ketika kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersabar? Karena dalam menjalankan perintah Allah kadang-kadang ada yang masuk dalam logika kita, ada yang tidak masuk. Ada yang nyamui ataupun kita senangi, ada perkara agama itu yang tidak kita senangi. Maka hadirin bahagia, dalam menjalankan agama ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal kepada kita, keistiqomahan. Kemudian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dituntut kita bersabar untuk istiqomah di dalam amal-amal agama. Seperti kalau kita diperintahkan sholat berjamaah di masjid, di awal waktu azan dikomandangkan, maka Allah akan hantarkan ujian-ujian macam-macam. Yang intinya kadang-kadang datang itu dari syaitan laknatullah yang selalu membisikkan kepada kita untuk bermalas-malasan. Dan akhirnya menjadi tabiat dalam diri kita untuk jalankan perintah. Rasa malas, rasa lesu, rasa letoy yang berkepanjangan sehingga tidak menjadikan kita amal agama. Maka Ananda, Pak Fahmi, ada obat mujarab bacaannya untuk ngilangkan, doanya untuk ngilangkan malas dalam diri kita. Mau tahu? Hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya adalah Allahumma faqsoila wa kejutkelah wa lajula wa gawela wa begancanglah. Insya Allah dengan cara kita maksudkan diri kita kejutkan, langsung bergancang untuk melaksanakan daripada perintah Allah. Mudah-mudahan setan ini tidak sempat lagi nak ngerayu kita untuk bermalas-malasan. Yang kedua,
amal ini harus ikhlas semata-mata ngarep kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar karena memang Allah jadikan perintah-perintah agama ini sebenarnya untuk diri manusia itu dewek. Cak misal Allah perintahkan kepada kita wong beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan sekarang ini. Masya Allah. Banyak yang akan Allah berikan ujian-ujian untuk melatih daripada kesabaran kita, untuk mentarbiyah daripada kesabaran. Siang hari kita tidak boleh makan, malamnya suruh sholat tarawih, kemudian suruh memperbanyak baca Quran. Kalau kita tidak pandai-pandai dan kita tidak bersabar, maka kita tidak lulus ujian sebagai wong yang beriman dan tidak akan terlatih menjadi wong yang bertakwa nanti kelak keluar daripada bulan Ramadan ini. Yang kedua, hadirin bahagia, bersabar dengan ujian, yaitu ujian larangan-larangan Allah. Karena larangan-larangan Allah ini karena kita nak sabari. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsu kita. Ya tak? Cak misal dilarang kita di bulan puasa untuk tidak makan, tidak sesuai dengan nafsu kita. Kalau kepengen, kita pengen makan. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan nafsu kita. Bersabar kita atas apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah ataupun apa yang dilarang oleh Allah, maka itu akan mengangkat derajat kita. Kemudian hadirin bahagia, yang ketiga adalah bersabar atas ujian, musibah, bala yang Allah jadikan sebagai mengangkat daripada derajat manusia. Jangan intinya kita berprasangka buruk sama Allah ketika Allah diberikan ujian-ujian kepada kita ini berupa musibah kita sakit. Kita jangan prasangka Allah ini tidak adilnya, kawan sebelah tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah, tapi sehat-sehat baik. Nah, jangan kita prasangka buruk sama Allah, tapi kita prasangka baik. Kenapa? Dengan ujian sakit, Allah akan cabut daripada dosa-dosa kita. Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan sabar, insya Allah, Allah akan selesaikan masalah. Maka, ketika kita berikan ujian kantong buntu, ataupun kita kanker, sakit kanker, kantong buntu, kantong kering, maka apa yang ada solusi daripada agama tawarkan, wasta'inu bisabri wassalah. Menyelesaikan masalah, tanpa masalah, jangan cepat-cepat ambek ke pegadaian. Tapi di mana? Di sholat. Sabar, sholat. Pasti. Dan pasti Allah akan selesaikan permasalahan-permasalahan itu. Itu baik, Bapak Bunda yang sama-sama mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang bagaimana berupaya kita ini untuk selalu bersabar di kehidupan dunia ini. Dengan sabar, maka tidak akan Allah sia-siakan kita, dan Allah akan balas daripada kesabaran kita, dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Firdausi nuzulah. Masya Allah. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita niatkan dari hati kita untuk ngamalkan apa yang kita bicarakan dan menyampaikan daripada apa yang kita dengarkan hari ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah ini akan menjadi satu keberkahan, dan insya Allah akan menjadi asbab hidayah. Kita akhiri daripada majlis kita supaya berkah dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.